Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi fenomena perpindahan momentum pada aliran fluida dalam sistem pipa Anulus. Namun, sebelum kita memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnianto dengan 440-121-65-00007 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri tahun 2021 dan rekan saya Arimda Saputri dengan NIM 4040121650006 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2021. Baik. Nah, secara umum, tujuan dari penyelesaian kasus perpindahan momentum adalah supaya kita bisa memperoleh profil dari kecepatan alirannya. Nah, bagaimana sih profil kecepatan aliran fluida dalam aliran laminar pada pipa Anulus? Nah, jika dianalisis, terdapat strategi dari penyelesaiannya. Yang pertama, kita dapat menentukan selnya. Yang kedua, kita menyusun raca momentumnya yang nantinya dapat disusun ulang menjadi persamaan diferensial dari flux momentum. Selanjutnya, kita bisa mencari fungsi tau terhadap posisi yang nantinya diintegrasi sehingga kita bisa mendapatkan persamaan laju alir terhadap posisi. Setelah kita mendapatkan persamaan shear stress atau tau terhadap posisinya, maka kita dapat memperoleh informasi-informasi tambahan seperti menentukan kecepatan maksimum, lalu menentukan kecepatan rata-ratanya, lalu kita dapat menentukan aliran laju, volume aliran, dan yang terakhir kita dapat menentukan gaya fluida pada permukaan padatan. Nah, selanjutnya kita tinjau kasus pada pipa Anulus. Nah, sebelum itu, apa sih pipa Anulus itu? Pipa Anulus adalah sebuah pipa yang terdiri dari silinder dalam dan silinder luar. Nah, kira-kira begini penampangnya jika kita belah. Dalam kasus ini, suatu cairan itu mengalir di ruang antara silinder dalam dan silinder luar. Di sini. Alirannya itu dari bawah ke atas. Jadi di dua sisi ini ya, dari bawah ke atas. Nah, secara intuitif, kita bisa memprediksi bahwa profil kecepatan aliran nantinya akan berbentuk seperti ini. Karena adanya hambatan dari aliran berupa dinding-dinding dari silinder ini. Nah, jika distribusi kecepatannya seperti ini, maka kita bisa memprediksi profil shear stress-nya itu melalui viskositas Newton. Nah, kira-kira profilnya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, kita yang pertama dapat menentukan shell-nya. Nah, shell untuk perpindahan momentum adalah segmen ruang yang kecepatannya relatif seragam di setiap titiknya. Pada kasus ini, bagian yang kecepatannya seragam di setiap lapisannya adalah ruang berbentuk selimut tabung ini. Nah, ini merupakan shell-nya. Maka inilah yang disebut shell. Nah, shell ini mengalami flux momentum adanya aliran ke arah Z. Nah, di sini karena alirannya hanya terjadi ke arah Z, maka flux momentum terjadi adalah PRZ, yakni adalah PRZ, dan PZZ. Oke, nah selain tadi ke arah Z atau ke arah aksial, momentum ini juga akan mengalir ke arah R atau ke arah radial. Nah, ke arah radial ini, maka kita bisa menentukan besarnya atau ketebalannya. Nah, ketebalannya itu kita bisa lambangkan dengan R plus delta R. Nah, delta R ini merupakan ketebalan dari alirannya. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan selnya, lalu kita akan menentukan laju momentumnya. Yang pertama, kita akan meninjau laju momentum Z yang masuk melalui permukaan pada saat Z sama dengan 0.
Nah, di sini ya kita akan meninjau laju momentum yang ada di sini. Nah, besarnya ini adalah 2πr dikalikan delta R dikalikan flux Z pada saat Z sama dengan 0. Nah, 2πr ini merupakan keliling lingkarannya dikalikan dengan delta R. Nah, delta R ini merupakan apa namanya? Fluidanya yang terjadi perpindahan momentum ke arah R, maka ketebalannya adalah delta R. Nah, ini merupakan flux Z, artinya flux momentum pada saat Z sama dengan 0. Nah, selain itu kita juga akan meninjau laju momentum Z yang keluar melalui permukaan pada saat Z sama dengan 0. Nah, sama seperti yang pertama, yakni dapat dituliskan 2πr dikalikan delta R dikalikan πzz pada saat Z sama dengan L. Nah, di sini. Lalu, yang ketiga, kita dapat meninjau laju momentum Z yang masuk melalui permukaan silindris pada R yang ada di sini, yakni besarnya 2πrl dikalikan πrz pada saat R sama dengan R. Nah, tadi kan perpindahan momentumnya terjadi ke arah luar ya, sehingga laju momentum Z ini 2πr dikalikan L dikalikan πrz pada saat R sama dengan R. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi 2πr dikalikan L dikalikan πrz pada saat sama dengan R. Nah, lalu kita juga bisa meninjau laju momentum Z yang keluar melalui permukaan silindris pada saat R plus delta R. Nah, tadi kan fluidanya keluar besarnya R plus delta R. Nah, di sini ya, kita bisa meninjau yang ini, yakni 2π dikalikan R plus delta R, lalu dikalikan dengan L ketebalan, tingginya ya, L merupakan tinggi dari silinder ini, dikalikan πrz pada saat R sama dengan R plus delta R. Nah, ini disederhanakan menjadi 2πr dikalikan L dikalikan πrz pada saat R ditambah delta R. Nah, jangan lupa dalam menyusun neraca momentumnya nanti, definisi P sebagai flux momentum hanya menyangkut 3 komponen, yakni ada komponen akibat aliran konvektif, tekanan, dan gaya geser. Ada gaya yang belum tercover oleh definisi ini, yakni gaya gravitasi. Nah, padahal gaya yang terlibat pada sel itu bisa berpengaruh pada neraca momentumnya. Maka dari itu kita bisa meninjau gaya gravitasinya, yakni dengan rumus 2πr dikalikan delta R dikalikan L atau panjangnya, dikalikan rho dikalikan G atau gravitasi. Next. Nah, selanjutnya setelah kita meninjau masing-masing dari laju momentumnya, selanjutnya kita susun neraca momentumnya. Nah, neraca momentumnya ini input dikurangi output ditambah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, jangan lupa di sini juga definisi P sebagai flux momentum menyangkut 3 komponen, yakni akibat aliran konvektif, tekanan, dan gaya geser. Nah, ada juga gaya yang belum tercover, yakni gaya gravitasi. Maka nanti gaya gravitasinya bisa dimasukkan ke di sini, gaya yang bekerja. Oke, nah pada neraca momentum ini, input dikurangi output ditambah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, kenapa gaya yang bekerja di sini bernilai positif? Di sini gaya yang bekerja bernilai positif karena tadi fluida yang mengalir itu terdapat gaya gravitasi, sehingga dia akan bernilai positif. Lalu di sini kita bisa memasukkan laju momentum yang masuk, yakni 2πr dikalikan L dikalikan πrz pada saat sama dengan R, yang tadi yang di sini, yakni laju momentum Z masuk melalui permukaan silindris pada R, lalu dikurangi 2πr dikalikan L dikalikan πrz pada saat R plus delta R, yakni yang di sini ya, pada laju momentum Z keluar melalui permukaan silindris pada saat R plus delta R, lalu ditambah dengan
2πr dikalikan delta R dikalikan PZZ pada saat Z sama dengan 0, yakni laju momentum Z yang masuk melalui permukaan pada Z sama dengan 0, dikurangi 2πr dikalikan delta R dikalikan PZZ pada saat Z sama dengan L, lalu ditambah dengan gaya gravitasinya, yakni 2πr dikalikan delta R dikalikan L dikalikan rho dikalikan G sama dengan 0. Lalu dari sini kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membaginya dengan 2π dikalikan delta R dikalikan L atau dikalikan atau konstanta ruangnya. Nah, dari sini ketika kita sederhanakan maka akan menjadi persamaan berikut, yakni R PRZ pada saat R plus delta R dikurangi R PRZ pada saat sama dengan R dibagi dengan delta R sama dengan PZZ pada saat Z sama dengan 0 dikurangi PZZ pada saat Z sama dengan L dibagi dengan L atau panjangnya ditambah rho dikalikan G lalu dikalikan dengan R. Nah, jika nilai delta R-nya mendekati 0, maka limitnya ini adalah delta R mendekati 0. Maka dari itu, persamaan ini bisa kita definisikan sebagai persamaan diferensial berikut ini. Nah, D R P R Z per dr, di mana ini dapat dipresentasikan adalah turunan dari R PRZ terhadap dr. Maka sama dengan PZZ pada saat Z sama dengan 0 dikurangi PZZ pada saat Z sama dengan L dibagi dengan L ditambah rho dikalikan G dikalikan dengan R. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan diferensialnya, maka kita bisa mendapatkan hubungan tau dengan posisi, yakni dengan mengevaluasi komponen PRZ dan PZZ. Nah, di mana kita bisa menguraikannya komponen PRZ, yakni Rho PRPZ ditambah P ditambah tau RZ sama dengan tau RZ. Nah, dari komponen PRZ ini, komponen ini dapat dihilangkan atau komponen konvektifnya bisa dihilangkan, yakni Rho PRPZ bisa dicoret karena tidak ada kecepatan yang terjadi ke arah R atau VR-nya sama dengan 0. Sehingga dari sini juga tidak ada kecepatan yang bekerja atau P-nya sama dengan 0, maka di sini juga bisa dihilangkan. Maka dari sini tersisa tau RZ, menjadi tau RZ saja. Selanjutnya pada komponen PZZ, di sini tidak ada komponen yang dihilangkan, sehingga dari persamaan diferensial yang kita dapatkan tadi, dari sini, dari persamaan diferensial yang kita dapatkan tadi, kita bisa memasukkannya menjadi D R PLZ per dr sama dengan Rho VZ VZ ditambah P0 ditambah tau ZZ pada saat Z sama dengan 0 dikurangi Rho VZ VZ ditambah P dikalikan ditambah PL ditambah tau ZZ pada saat Z sama dengan L dibagi L atau panjang silindernya ditambah rho dikali G dikalikan dengan R. Nah, di mana kita dapat melihat komponen konvektif di sini terdapat kesamaan nilai, di mana VZ yang di bagian bawah ini dan VZ bagian atas ini akan sama, maka kita bisa menghilangkannya atau dicoret gitu ya. Begitu juga dengan tau ZZ-nya juga karena tidak ada perbedaan nilai Z terhadap Z, sehingga kedua nilai ini juga bisa saling dihilangkan. Nah, namun tekanannya di sini P0 dan PL ini tidak dihilangkan karena tadi ketika fluidanya mengalir ada pengaruh terjadinya perbedaan tekanan, yakni P0 dan PL, sehingga tidak dihilangkan. Nah, di sini dari
dr Pi Rz per dr, di mana akan sama dengan tau Rz. Nah, tau Rz ini bisa dimasukkan ke sini, maka ini akan sama ya. Maka di sini kita dapat menggantinya dengan dr dikalikan pi Rz dengan tau Rz. Maka sama dengan menjadi persamaan seperti ini. dr tau Rz per dr sama dengan P0 min PL dibagi dengan L ditambah rho dikalikan dengan G dikalikan dengan R. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan menjadi dr tau Rz dibagi dengan dr sama dengan P0 min PL per L dikalikan R. Nah, sehingga dari sini kita bisa integralkan, masing-masing kita integralkan ruas kanan dan ruas kiri, maka kita dapatkan tau Rz sama dengan P0 min PL per 2L dikalikan dengan R ditambah C1 per L. Oke, nah pada kasus aliran di pipa vertikal atau pada video sebelumnya, itu kan profil kecepatan fluida pada pipa vertikal, yakni nilai C1-nya, C1 per R ini bisa diketahui dengan fakta bahwa R itu sama dengan 0 atau nilai tau RZ-nya tangga. Nah, sehingga disimpulkan C1 itu bernilai 0. Nah, itu tadi pada kasus pipa vertikal, bukan pada pipa anulus. Nah, pada kasus pipa anulus, R sama dengan 0 itu bukanlah area perpindahan momentum yang kita tinjau, sehingga tidak ada informasi yang relevan dengan tau RZ di fluida pada saat R sama dengan 0. Nah, yang bisa kita ketahui adalah pada suatu nilai R, kecepatan Vz-nya akan maksimum, sehingga nilai tau-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak tahu di mana posisi Vz maksimumnya, namun kita sebut saja nilai radius yang menghasilkan nilai Vz maksimum tersebut adalah lambda R, atau kita misalkan lambda R ya. Nah, dengan menggunakan informasi bahwa nilai tau Rz sama dengan 0 pada radius lambda R, kita bisa mengetahui nilai dari C1-nya. Namun kita juga perlu mencatat bahwa persamaan tau Rz ini masih mengandung variabel lambda yang nilainya belum terdefinisikan. Nah, lalu kita sudah nih mendapatkan hubungan antara tau Rz dengan R. Sekarang kita akan mengetahui adanya profil kecepatan aliran terhadap R. Nah, sebelumnya tadi kan ketemu ini ya, lalu tau RZ-nya ini dibuat 0. Nah, dibuat 0 maka persamaannya menjadi seperti ini. Maka akan dihasilkan tau RZ sama dengan P0 min PL dikalikan dengan R dibagi 2L, lalu dikalikan dengan R per R dikurangi lambda kuadrat dikalikan dengan R per R. Nah, selanjutnya ingat tadi bahwa tau RZ itu bisa diubah menjadi kecepatan aliran dengan menggunakan kecepatan Newton, atau tau RZ-nya bisa kita gunakan persamaan Newton ya. Nah, jika kita masukkan persamaan Newton ke tau RZ-nya, ini ke tau RZ ini, maka akan menghasilkan dz per dr sama dengan min P0 min PL dikalikan R per 2 mu L dikalikan dengan R per R dikurangi lambda kuadrat R per R. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi Vz sama dengan min P0 min PL dikalikan R kuadrat dibagi 4 mu L. R per R kuadrat min 2 lambda kuadrat ln R per R plus C2. Nah, jika kita integrasikan akan menghasilkan seperti ini atau akan menghasilkan konstanta baru. Dan nilai ini bisa kita ketahui dengan informasi bahwa nilai kecepatan alirannya adalah 0 pada permukaan kedua dinding pipa anulus. Nah, di sini dimisalkan kecepatan aliran di kedua dindingnya 0 ya. Lalu jika kita memasukkan kedua syarat batas ini,
maka kita tidak hanya memperoleh nilai C2, namun kita juga bisa memperoleh hubungan antara lambda dengan kappa. Maka akan menjadi seperti ini, dimasukkan atau disubstitusi. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan tau RZ dan kecepatan aliran dengan variabel-variabel yang mudah diketahui pada aplikasinya, yakni terdapat tau RZ sama VZ-nya. Nah, jika profil kecepatan aliran dan tau RZ-nya ini sudah diketahui, maka kita dapat mencari informasi-informasi tambahan, yakni kita bisa menentukan kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, aliran laju volume, dan gaya fluida pada permukaan padatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arin Bella Saputri. Oke, di sini saya izin melanjutkan dari yang telah dipaparkan oleh Ade. Jadi setelah kita mendapatkan distribusi momentum flux dan kecepatan, nah kita dapat mudah nih mendapatkan hasil lainnya yang lebih menarik, seperti nanti bisa diketahui kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, kemudian laju aliran massa, kemudian ada gaya yang diberikan pada fluida. Nah, dari batas kondisi pertama itu kan yaitu R sama dengan K kali R besar, yaitu di mana fisiknya sama dengan 0, dan juga diketahui kondisi batas yang kedua di mana R sama dengan R besar dengan fisiknya sama dengan 0. Nah, 0 ini tuh sama dengan K kuadrat min 2 lambda kuadrat lambda K plus C kuadrat plus C2, dan 0 sama dengan 1 plus C2. Nah, C2 ini bisa juga diasumsikan C2 sama dengan min 1 ya. Kemudian untuk lambdanya ini yaitu 2 lambda kuadrat sama dengan 1 min K kuadrat plus ln 1 per K, atau dibalik-balik gitu lah. Yang ini 2 lambda kuadratnya di kirikan. Kemudian dapat diketahui VZ-nya yaitu tadi kan P0 min PL dikali R kuadrat per 4 mu kali L dikali 1 min R kecil per R besar kuadrat min 1 min K kuadrat per ln 1 per K ln R besar per R kecil, dan tau RZ-nya yaitu P0 min PL dikali R besar per 2L dikali R per R besar min 1 min K kuadrat per ln 1 per K kali R besar per R kecil. Nah, setelah mendapatkan ini semuanya, kita dapat mengetahui maksimum velocity-nya di mana tinggal mensubstitusikan saja, yaitu di mana VZ maksimum yaitu R sama dengan lambda kali R besar sama dengan P0 min PL dikali R kuadrat per 4 mu L dikali 1 min lambda kuadrat dikali 1 min ln lambda kuadrat, di mana P0 ini tuh berasal dari ini figurnya ini, dan lambdanya ini tuh substitusi dari umum tadi lambda. Kemudian setelah kita mendapatkan maksimum velocity, kita juga dapat bisa menghitung kecepatan rata-ratanya, yaitu di mana kecepatan rata-ratanya itu rumusnya laju aliran volumetrik dibagi area. Nah, di mana fisiknya itu kan sama dengan integral batas integral dari 0 sampai 2 pi ke dikali kemudian batas integral KR besar sampai R, kemudian VZ R dr d delta per batas integral 0 sampai 2 pi, kemudian batas integral KR besar sampai R besar R dr d delta, di mana yaitu dihasilkan P0 min PL per 4 mu L dikali R kuadrat dengan batas integral KR besar sampai R dikali 1 min R kecil per R besar kuadrat min 1 min K kuadrat per ln 1 per K kali ln R besar per R RdR per integral KR besar sampai R besar RdR. Kemudian dapat disimpulkan bahwa VZ
average atau PZ rata-ratanya, yaitu ini disederhanakan lagi menjadi P0 min PL R kuadrat, R besar kuadrat per 8 mu L besar atau lebarnya dikali 1 min K pangkat 4 per 1 min K pangkat 2 min 1 min K pangkat 2 per ln 1 per K. Kemudian setelah kita mendapatkan kecepatan rata-rata, kita bisa mendapatkan lagi yaitu laju aliran massa, di mana laju aliran massanya itu dengan rumus kecepatan rata-rata dikali area dikali densitas. Nah, ini tinggal masuk-masukkan saja, di mana yang tadi PZ average-nya kan sudah ketemu dikali areanya yaitu PR kuadrat dikali 1 min K kuadrat dengan densitasnya rho. Dan kemudian juga masukkan PZ average-nya tadi kan ini kita masukkan ke sini. Sudah dimasukkan ke sini, kemudian tinggal memasukkan komponen-komponen yang belum ada, yaitu area dengan P dan juga densitasnya itu dengan rho. Jadi kesimpulannya, mass flow rate-nya atau laju aliran massa itu sama dengan P P0 min PL dikali R besar tekan 4 dikali rho per 8 mu L besar dikali 1 min K pangkat 4 min 1 min K kuadrat 1 min K kuadrat dalam kurung kuadrat per ln 1 per K. Nah, kemudian gaya yang diberikan fluida pada permukaan padat ini diperoleh dengan menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder dalam atau inner cylinder wall dan the outer cylinder wall atau dari silinder luar, yaitu sebagai berikut dengan Fz gaya Z-nya sama dengan 2 pi K kali R kali L dikali min tau Rz pada saat R sama dengan K kali R besar ditambah 2 pi R besar kali L besar ditambah tau Rz pada saat R sama dengan R besar. Nah, persamaan ini tuh, persamaan yang diturunkan di atas ini semua itu hanya berlaku untuk alirannya laminar, di mana ntar transisi laminar turbulen terjadi di sekitar RE sama dengan 2000 dengan bilangan Reynolds yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu N RE sama dengan 2R kali 1 min K pro PZ average per mu. Dengan D ekualennya sama dengan D2 min D1, yaitu 2R kali 1 min K. Oke, mungkin begitu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.